Berjumpa dengan sobat-sobat Otan di alam adalah pengalaman yang paling dinanti dalam setiap petualangan Otan dan Kak Raffi. Tapi apa jadinya ya kalau yang dijumpai adalah si pemilik suara ini? Ikuti kisah selengkapnya dalam episode Si Taring Penjaga Hutan. Petualangan ini dimulai saat Otan dan Kak Raffi mulai menjelajah ke tengah hutan. Gas, Kak! Ini hari yang cerah untuk berpetualang! Apa yang terjadi? Kak Raffi! Kak Raffi nggak apa-apa kan? Aduh. Ya ampun, itu dalam banget lubangnya. Aduh. Kayaknya ada yang kena di Tan. Kalau jebakannya ditutupi dengan sempurna kayak gini, siapapun pasti tak ada yang mengira. Bisa-bisanya sih ada lubang dalam di sini. Ini kan sangat berbahaya. Coba periksa dulu, Kak. Ada yang terluka atau cedera nggak? Aduh, Tan. Untung Kak Raffi nggak cedera serius nih, Tan. Buat apa coba ada lubang di sini kalau bukan untuk jebakan? Ini pasti perbuatan para pemburu nakal, Tan. Ini kan hutan lindung. Di sini kegiatan berburu kan dilarang. Mana lubang jebakannya sedalam itu? Hewan yang terjebak lama di situ bisa terancam bahaya. Wah, bener, Tan. Ini jebakan sih, benar-benar bahaya. Dari ukurannya, hewan besar saja belum tentu bisa keluar dari lubang sedalam ini, Kak. Ini pasti sengaja dibuat untuk mengincar hewan-hewan tertentu. Ini sih kayaknya bisa ngejebak hewan-hewan seperti babi, rusa, terenggiling, dan hewan-hewan lainnya, Tan. Tapi kalaupun misalnya indukannya udah bisa naik pun, anakan-anakannya nggak mungkin selamat ini, Tan. Soalnya di bawahnya juga banyak benda-benda tajam, Tan. Jahat sekali sih para pemburu itu. Tapi betul kan ya, Kak? Di lubang tadi hanya ada Kak Raffi. Untungnya, Tan. Tadi kalau Kak Raffi lihat belum ada hewan, Tan. Jadi masih aman, Tan. Kalau gitu, kita tutup saja, Kak, lubangnya. Biar nggak jatuh korban lagi. Betul, Tan. Biar gak ada hewan yang terjebak di sini, Tan. Berburu di hutan itu sebetulnya ada aturannya, teman. Alias ada surat izinnya dan tidak boleh sembarangan. Dan tidak semua hewan di hutan itu bisa diburu. Yang Otan dan Kak Raffi takutkan, jebakan seperti ini sengaja dibuat untuk menangkap hewan-hewan langka untuk diperjualbelikan secara ilegal. Apalagi lokasinya ini di hutan lindung, yang seharusnya tidak boleh ada perburuan. Kak Raffi! Iya, Tan. Otan mau cari informasi dulu ya apa yang sebenarnya terjadi di sini. Oke, siap, Tan. Hati-hati, Tan. Kak Raffi mau beresin ini dulu nih. Teman, kira-kira siapa yang ingin Otan temui ya? Halo, mata hutan. Kamu di mana? Otan butuh kebijaksanaanmu. Oh, rupanya yang dimaksud mata hutan adalah seekor burung hantu, teman. Halo Otan, sobatku. Sob, kamu kan mata pengawas di hutan ini. Kamu pasti tahu apa yang terjadi kan? Kok sampai ada jebakan berbahaya seperti itu? Iya, Tan. Jadi belakangan ini hutan kedatangan beberapa manusia. Mereka berniat buruk karena suka menangkap hewan-hewan di sini, Tan. Sebelumnya di lubang itu ada macan yang nyaris terjebak. Untung dia tidak terjatuh ke dalamnya. Manusia itu sepertinya mengincar anak si macan untuk diambil, Tan. Oh gitu, Sob. Wah, ini tidak bisa dibiarkan. Oke, terima kasih informasinya ya. Kalau gitu, Otan mau lanjut menyisir hutan ini untuk memastikan keselamatan si macan. Oke, Tan. Hati-hati ya. Beres juga nih, Tan.
Dapat informasi apa, Tan? Iya kak, jadi ternyata jebakan ini dibuat untuk menjebak macan di hutan ini kak. Hah? Macan, Tan? Tapi Otan jadi khawatir sama keselamatan mereka. Gimana kalau kita telusuri hutan ini kak? Oke, Tan. Setuju, Tan. Maka perjalanan menyusuri keberadaan si macan pun dimulai. Oh iya, mendengar kata macan, pasti yang terbesit di benak kita apalagi kalau bukan harimau. Padahal belum tentu loh, bisa jadi juga macan kumbang, macan tutul, atau mungkin macan akar. Tapi teman di rumah tahu nggak kalau harimau atau macan-macan ini sejatinya adalah kucing. Ya, mereka adalah keluarga kucing. Keluarga ini punya 41 spesies. Coba lihat deh sobat-sobat Otan ini. Mereka mirip kan? Kesamaannya, mereka bertaring dan pemakan daging. Mereka punya cakar dan kumis. Dan mereka suka mengencingi area apapun untuk menandakan wilayah kekuasaannya. Hihihihi. Selain keanekaragaman bentuk dan corak bulunya, para keluarga kucing ini dikelompokkan berdasarkan ukuran tubuhnya. Ilmuwan mengelompokkan mereka menjadi 3, yakni kucing besar, kucing sedang, dan kucing kecil. Harimau adalah kucing yang terbesar. Dia bisa mencapai berat 300 kg. Itu sih artinya seekor harimau 5 kali lebih berat dari Kak Raffi, atau 60 kali lipat lebih berat dari Mas Bobby. Uniknya, perbedaan paling mencolok dari ketiganya adalah cara mereka bersuara. Yang termasuk kucing besar adalah mereka yang bisa mengaum. Sementara kucing sedang tidak bisa mengaum, hanya bisa mendesis atau menggeram. Sedangkan kucing kecil, ya tentu saja hanya bisa mengeong. Enggak Mas Bobby, kamu bukan macan, tapi kucing kecil. Teman pernah dengar sebutan macan Kemayoran dan Maung Bandung? Ya, istilah tadi adalah julukan untuk kedua tim sepak bola, Persija Jakarta dan Persib Bandung. Macan dan maung, yang berarti harimau, dipilih untuk menjadi sebagai simbol timnya. Pastinya karena sifat pemberani, tangguh, dan menjadi raja terkuat yang mampu menaklukkan lawan. Luar biasa kan? Setelah berjalan cukup jauh, rupanya penyisiran Kak Raffi dan Otan belum membuahkan hasil, teman. Tan, Kak Raffi istirahat dulu ya. Oke kak, pohon ini pas sih buat istirahat sambil mantau keadaan sekitar. Oke Tan, kita istirahat dulu aja ya. Ngomong-ngomong, Otan punya tebak-tebakan nih buat Kak Raffi. Ayo Tan, siapa takut? Coba, yang termasuk kucing besar, hewan apa aja ayo kak? Si macan tutul Tan, macan kumbang. Si harimau juga masuk kan Tan ya? Yakin kak? Yakin Tan. Oke, Otan kasih tahu jawabannya ya. Jadi yang termasuk kucing besar itu hanya ada 5 kak, yaitu singa, harimau, jaguar, leopard, dan leopard salju. Wah, berarti yang dimaksud si burung hantu itu termasuk yang mana ya Tan? Itu dia kak, dari 5 kucing besar itu kan beberapa diantaranya tidak ada di Indonesia. Sepertinya Kak Raffi mulai mengira-ngira nih teman. Singa, harimau, jaguar, leopard, dan leopard salju, kelimanya adalah jenis pantera. Meski satu jenis, tapi wujud dan sifatnya berbeda-beda, teman. Kita mulai dari singa ya, si penguasa benua Afrika. Dari kelima pantera ini, hanya singa jantan saja yang memiliki surai, alias rambut panjang. Kalau masih anakan sih, mereka tak beda dengan kucing rumahan. Tuh, sukanya main, bercanda dengan saudara-saudaranya. Muka dan tingkah lakunya juga gemesin. Anak singa akan terus menempel pada induknya dan belajar apapun.
cara berlari cepat, berburu, mencari sumber air, dan tentunya cara melindungi kawanannya. Ya, singa jantan terlahir untuk menjadi raja yang akan memimpin kawanannya, teman. Kecilnya boleh imut, tapi kalau sudah dewasa, mereka akan jadi petarung tangguh yang siap adu cakaran dan gigitan untuk perebutan kekuasaan. Singa hidup berkelompok dan berbagi peran sebagai keluarga. Singa jantan unggul di kekuatan, sedangkan betinanya unggul di kecepatan. Makanya, di alam liar, singa betinalah yang menjadi pemburu mangsa, teman. Namun, ketika buruannya sudah didapat, singa betina akan mengalah kalau sang raja ingin makan duluan. Ya, mereka punya tata krama ala kerajaan. Tapi selain tergambar sebagai hewan kuat dan ditakuti semua, ternyata singa adalah atlet tidur, teman. Iya, mereka bisa tidur 15 hingga 20 jam sehari. Enak juga ya jadi raja. Makan tidur, makan tidur. Kalau singa hidupnya di padang savana dan bergerombol sebagai keluarga, harimau justru kebalikannya, teman. Ya, harimau tinggal di hutan belantara dan lebih senang hidup menyendiri. Makanya, habitatnya di hutan-hutan Asia. Banyak yang berpendapat harimau lebih unggul daripada singa. Harimau lebih cepat untuk soal lari. Mereka juga bisa melompat tinggi. Bahkan, mereka juga bisa berenang. Kemampuan yang hanya didapat ketika tinggal di hutan rimba. Banyak yang sering tertukar antara jaguar dan leopard karena kemiripan corak tubuhnya. Padahal kalau dilihat seksama, leopard jelas lebih ramping dan dia adalah pemanjat pohon yang ulung. Tuh, kalau lagi istirahat, leopard ngetemnya di atas pohon. Di Indonesia, leopard lebih dikenal dengan nama macan tutul. Ibarat sepupu jauh, jaguar dan leopard punya banyak perbedaan yang mencolok. Jaguar berukuran mirip harimau, artinya dia mampu memangsa hewan besar seperti babi hutan atau rusa. Sedangkan leopard cenderung lebih kecil, jadi mangsanya pun juga hewan-hewan kecil. Nah, kucing besar yang kelima adalah si leopard salju. Dia dibedakan dari keempat kucing besar tadi karena habitatnya, teman. Ya, dialah penghuni pegunungan salju. Gak kebayang kan betapa kerasnya tempat tinggal si leopard salju ini. Sekarang kita kembali ke Otan dan Kak Raffi yuk. Wah, Tan, lihat nih. Wah, ini sih jejaknya, Tan, lihat. Wah, kalau Kak Raffi perhatikan, ini jejaknya belum terlalu lama nih, Tan. Apalagi di hutan ini, kayaknya baru beres turun hujan, sehingga ketika kakinya nempel di tanah basah kayak gini masih kelihatan nih, Tan. Tuh. Wih, Kak Raffi matanya jeli juga. Coba periksa lagi, Kak. Tuh, Tan, lihat. Kita ukur sama tangan Kak Raffi, kita bandingin, Tan. Wah, ini bagian telapaknya nih, Tan. Kelihatan nih, tuh. Ini bagian telapaknya. Terus ini bagian jari-jarinya nih, Tan, tuh. Wah. Dari jejaknya aja kebayang ukurannya ya, Kak. Wah, kayaknya ini udah lumayan gede juga nih, Tan. Tapi Kak Raffi belum bisa memastikan ini jenis apa nih, Tan. Tapi Kak Raffi yakin ini lintasan yang dilalui macan? Nah, kalau Kak Raffi sih ini yakin, Tan. Soalnya kan apalagi ini jalur setapak yang biasanya orang lewati nih, Tan. Nah, ini nih ciri-ciri kalau memang ini benar-benar jejak si kucing besar nih, Tan. Atau jangan-jangan ini jejak babi hutan? Kalau babi gak mungkin, Tan. Soalnya kalau ada jalur manusia atau udah dilewati sama manusia, babinya itu gak mau lewat, Tan. Wah, tapi ini arahnya menghadap ke sana tuh, Tan. Apa kita coba ikuti aja ya, Tan? Betul juga, Kak. Oke, Kak. Petunjuk mulai terlihat. Kita lanjut maju, Kak. Oke, Tan. Tapi kita harus tetap waspada dan hati-hati ya, Tan. Tan. Wah, Kak Raffi menemukan sesuatu nih, Tan.
Kalau Kak Raffi lihat dari garis-garisnya ini merupakan bekas cakaran macan, Tan. Oh, Wah iya, macan kan memang suka mengasah kukunya dengan mencakar pepohonan. kayaknya ini belum terlalu lama deh, Tan. Betul Kak, itu artinya kita harus ekstra buka mata, buka telinga. Betul, Tan. Berarti kita harus makin berhati-hati nih, Tan. Bekas cakaran ini menjadi petunjuk yang bagus nih Kak. Tapi Kak Raffi lega sih, Tan. Berarti kalau di sini masih ada bekas cakar-cakar kayak gini, si macan itu masih ada di sini, Tan. Dan pemburu berarti pasti jarang ada yang ke sini. Mau lanjut Kak? Oke, Tan. Kita lanjutkan lagi untuk pencariannya ya. Aduh, capek juga ya Kak perjalanan kita. Gimana kalau istirahat dulu Kak? Mumpung ada air bersih. Seger banget, Tan. Kak Raffi kenapa? Kak Raffi kenapa ketakutan begitu? Apa yang terjadi, teman? Apa yang Kak Raffi lihat hingga dia berjalan mundur perlahan seperti itu? Wah, ternyata yang dilihat Kak Raffi tadi adalah seekor macan tutul, teman. Oke, Tan. Lari, Tan. Tak disangka tak dinyana, si macan lagi turun minum di sungai tempat Otan dan Kak Raffi berada. Pantas saja Kak Raffi langsung sigap memilih mundur dengan tenang. Biar bagaimanapun, pertemuan langsung manusia dengan hewan buas seperti macan tutul sangatlah berbahaya. Untung saja si macan sedang tidak berniat mengejar. Karena berlari secepat apapun pasti akan terkejar. Aman kan, Tan? Aduh, Kak Raffi ngos-ngosan nih, Tan. Ketakutan setengah mati, Tan. Kita tadi benar-benar papasan tuh. Macan kan, Tan? Syukurlah sekarang kita sudah aman Kak. Tan, bener-bener deh. Ini Kak Raffi ketakutan setengah mati, Tan. Untung tadi Kak Raffi sigap langsung pilih mundur. Nah, itu dia, Tan. Jadi apabila kita ketemu hewan buas kayak macan tadi, kita tuh yang pertama jangan panik, Tan. Terus kita itu harus jalan perlahan. Jangan sampai ada gerakan-gerakan yang ngagetin dia, Tan. Jangan sampai juga kita itu ngasih punggung sama si macan itu, Tan. Soalnya itu bahaya banget, Tan. Kita bakalan dianggap pangsanya, Tan. Jadi kita harus benar-benar perlahan jalan ke belakang, Tan. Oh gitu Kak. Iya juga ya. Kucing besar itu kan nalurinya menggigit leher untuk melumpuhkan mangsa ya Kak. Oke, Tan. Berarti penelusuran kita sudah terjawab, Tan. Di hutan ini macannya masih benar-benar lestari, Tan. Jadi sekarang tinggal kita ambil jalan pulang, Tan. Oke. Mana nih, Tan, jalannya, Tan? Kalau begitu kita ke arah sana aja Kak. Oke, Tan. Untunglah pertemuan Otan, Kak Raffi dengan si macan berakhir selamat, meski sangat berbahaya. Yang penting keberadaan si macan tutul juga selamat. Semoga mereka terus lestari dan terhindar dari ancaman manusia yang berniat buruk. Woi, Ada apa Kak? Apa yang sebenarnya terjadi? Wah, baru juga dibilang Kak Raffi kena lilit piton itu teman. Apa yang harus Otan lakukan? yang harus dilakukan kita harus cari ujung ekornya. Terus seperti ini. Bagian kepalanya terus pegang, amankan.